Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok irigasi 2 yang dimana di sini ingin menjelaskan apa sih perbandingan antara sistem irigasi Jepang dan perbandingan sistem irigasi di Indonesia. Kelompok kami yang beranggotakan dengan saya sendiri, Abdi Segar Lambang, dengan NIM 211081137. Setelah itu ada anggota dengan Lutfi Adam dengan NIM 2110811310028. Setelah itu ada Nabil Ihsan Tamama dengan NIM 2110811210082. Saka Putra Nantaka dengan NIM 2110811210083. Dan ada Ricardo Partiadana dengan NIM 211081121000001. Jadi di sini kita ingin memperbandingkan antara sistem irigasi di Jepang dengan sistem irigasi di Indonesia. Itu sistem irigasi Jepang, yang dimana sistem irigasi di Jepang itu telah lama menjadi contoh keberhasilan pada tantangan air itu sendiri karena disupport oleh teknologi canggih seperti penggunaan drone, sensor, dan kontrol otomatis, menjadikan sistem irigasi ini lebih efisien dan presisi. Kombinasi tradisi dan inovasi membuatnya sangat unggul di global. Pada sejarahnya, irigasi Jepang ini adalah suatu revolusi dari pertanian yang telah mengubah cara bercocok tanam, seperti penggunaan selaput polimer yang dimana 90% lebih dikit penggunaan airnya dibandingkan pertanian pada tradisional. Oleh karena itu, Jepang memiliki keterbatasan lahan dan sumber daya manusia, yang dimana untuk meningkatkan keamanan sistem pada irigasi di Indonesia. Sistem irigasi ini sendiri di Indonesia suatu sistem yang digunakan untuk mengatur aliran air di lahan pertanian guna meningkatkan produktivitas tanaman, yang dimana jelas tujuannya untuk mensejahterakan petani serta untuk menjadi lahan pangan nasional, yang dimana sejarah Indonesia ini sejak ada di zaman kalau tidak salah di zaman Hindu, yang tercermin pada sistem pertanian padi seperti tua banda, tudang sipulang. Serta pada masa penjajahan Belanda sudah ada beberapa irigasi yang modern dan banyak irigasi yang sudah berkembang, seperti pembangunan bendung di Kali Sampean pada tahun 1832 dan di Bendungan Lengkong di Mojokerto pada tahun 1852. Di sini akan membahas masalah perbandingan sistem irigasi di Indonesia dan Jepang. Sistem irigasi di Indonesia didasarkan pada sungai-sungai besar dan sistem kanal yang telah ada sejak zaman kuno. Penggunaan air irigasi cenderung sangat bergantung pada curah hujan dan musim tanam. Sedangkan satunya lagi didasarkan pada sungai-sungai besar dan sistem kanal yang telah ada sejak zaman kuno. Penggunaan air irigasi cenderung sangat bergantung pada curah hujan dan musim tanam. Kelebihan sistem irigasi di Indonesia itu adalah adaptasi lingkungan. Sistem irigasi di Indonesia didasarkan pada sungai-sungai besar dan sistem kanal yang telah ada sejak zaman kuno, dan penggunaan air irigasi cenderung sangat bergantung pada curah hujan dan musim tanam. Kelebihan sistem irigasi di Indonesia. Pemanfaatan air hujan. Sistem irigasi di Indonesia menerapkan teknologi untuk mengoptimalkan penggunaan air hujan yang melimpah. Kelebihan sistem irigasi di Indonesia didukung untuk petani. Sistem irigasi di Indonesia melibatkan petani aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Kelebihan sistem irigasi di Jepang. Ada 4 kelebihan sistem irigasi di Jepang, yaitu menggunakan teknologi modern, keberlanjutan lingkungan, pengelolaan air terencana, dan optimalisasi produksi. Menggunakan teknologi modern, contohnya Jepang dikenal dengan teknologinya yang tinggi dan ini tercermin dalam sistem irigasinya. Mereka menggunakan teknologi modern seperti sensor tanah, drone, dan sistem pemantauan otomatis untuk mengoptimalkan penggunaan air dan meningkatkan hasil pertanian. Lalu yang kedua ada keberlanjutan lingkungan. Ini masuk di adaptasi di Jepang terhadap perubahan iklim. Dengan meningkatnya ancaman perubahan iklim,
Jepang telah melakukan inovasi dalam sistem irigasinya untuk mengatasi tantangan seperti peningkatan suhu, curah hujan yang tidak teratur, dan banjir. Lalu yang ketiga ada pengelolaan air terencana. Pengelolaan air terencana, Jepang memiliki sistem pengelolaan data yang canggih untuk memantau kondisi tanah, cuaca, dan kelembaban udara. Yang terakhir, optimalisasi produksi. Kemitraan antara pemerintah, petani, dan sektor swasta memiliki kerjasama yang erat di Jepang dalam pengembangan dan implementasi sistem irigasi. Ini menciptakan lingkungan di mana inovasi dapat dengan cepat diadopsi dan diterapkan dalam skala besar. Di slide selanjutnya ada kekurangan irigasi di Indonesia. Ada 3, yaitu kurangnya disverifikasi metode irigasi, pengelolaan air yang tidak efisien, dan kerusakan struktural. Lalu ada kekurangan irigasi di Jepang, ada 2, yaitu keterbatasan air dan ketidakseimbangan distribusi air. Selanjutnya ada inovasi terbaru sistem irigasi Indonesia, yaitu sistem irigasi otomatis, yaitu sistem irigasi terbaru di Indonesia yang dilengkapi dengan teknologi otomatis untuk mengatur volume air yang disalurkan ke sawah. Kemudian ada irigasi tetes cerdas, yaitu metode irigasi tetes dikembangkan dengan sensor cerdas untuk memantau kelembapan tanah dan juga memberikan air secara efisien. Kemudian yang terakhir ada sistem irigasi vertikal, yaitu metode irigasi tetes namun dikembangkan dengan sensor cerdas untuk memantau kelembapan tanah dan memberikan air secara efisien. Kemudian ada sistem irigasi surya, yaitu sistem irigasi yang dilengkapi dengan teknologi untuk mengatur volume air yang disalurkan ke sawah. Kemudian ada tanaman tenggelaman, yaitu sistem irigasi padi di Jepang dilengkapi dengan teknologi sensor yang memantau kelembapan tanah secara real time. Kemudian ada sistem irigasi modern dalam upaya, yaitu memanfaatkan tenaga surya untuk mengoperasikan sistem irigasi dalam upaya ramah lingkungan. Jadi kesimpulannya, irigasi di Jepang lebih unggul dalam teknologi serta dalam sumber daya manusia pada melakukan pengaliran di lahan pertanian dibandingkan di Indonesia yang agak tertinggal oleh sistem irigasi yang berada di Jepang.